bahwa raja yang datang ini adalah raja yang melayani. Dia bukan saja Tuhan atau raja, tapi dia adalah hamba yang melayani. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 1-8. Demikian perkataan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, pada pembahasan kita yang kemarin, kita sudah mengatakan bahwa Markus tidak mengambil waktu untuk membahas tentang istilah atau kelahiran Tuhan Yesus. Karena hal-hal tersebut tidak berkaitan dengan jati diri seorang hamba. Justru Markus memulainya dengan penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang utusan yang mendahului kedatangan hamba Tuhan ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu saudara mengerti bahwa waktu Markus menulis Injilnya, dia peruntukan Injil yang dia tulis untuk bangsa Romawi. Injil bagi bangsa Romawi itu adalah kabar yang luar biasa, kabar gembira tentang kaisar mereka. Di dalam hal ini Markus memposisikan Yesus sebagai raja yang akan datang, dan untuk kedatangan Tuhan Yesus selalu ada utusan yang mendahuluinya. Utusan yang mendahulunya ini adalah yang mempersiapkan segala sesuatu bagi raja. Nah, utusan yang dimaksud di sinilah Yohanes Pembaptis. Nah, tentu kedatangan Yohanes Pembaptis ini sesuai dengan nubuatan kitab Yesaya. Di dalam ayatnya yang kedua, kita membaca hal tersebut. Bahwa Yesaya pernah berkata bahwa luruskanlah jalan bagi Tuhan. Timbunlah tanah yang berlobang. Kemudian ratakanlah tanah yang bergunung-gunung. Diratakan. Itu semua adalah persiapan jalan untuk kedatangan Tuhan kembali sebagai raja bagi umatnya. Jadi rupanya nubuatan kerajaan Allah akan kembali lagi kepada umatnya ini dibawa kembali oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa dia datang dalam konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa kalau nubuatan Yesaya ini digenapi, maka Tuhan akan datang dan memulihkan kerajaannya lagi bagi bangsa Israel. Dan memang benar, tentu kedatangan Yesus Kristus ini, dia datang sebagai raja bagi umatnya. Dia datang untuk menggenapi nubuatan Yesaya ini. Nah, Markus berusaha untuk menyatakan kepada kita bahwa kedatangan Yohanes terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan pemahaman perjanjian lama, tetapi juga akan masuk kepada pemahaman orang Romawi yang merupakan tujuan dari Injil yang dia ingin tuliskan ini. Saudaraku, di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, di mana Markus menyatakan bahwa berita daripada Yohanes Pembaptis ini menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di mana ayat yang ke-7 mengatakan bahwa ia yang lebih berkuasa daripadaku. Karena dia katakan sebelumnya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Markus menekankan di sini bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa. Karena memang cuma Tuhan yang dapat membaptis dengan roh. Hanya Allah yang dapat mencurahkan rohnya bagi umatnya. Dan tentunya di sini Yohanes Markus berusaha membawa pembacanya untuk dapat mengerti bahwa Raja yang datang ini adalah Raja yang melayani. Dia bukan saja Tuhan atau Raja, tapi dia adalah hamba yang melayani. Dan tentu ini adalah sesuatu yang kita semuanya perlu sekali pahami. Bahwa dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, baik kita memiliki hati yang suka melayani, suka menolong orang lain, suka memiliki hati seorang hamba untuk mendahulukan kepentingan orang lain terjadi terlebih dahulu. Yesus datang sebagai Raja, tapi juga dia adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini yang luar biasa, saudara. Yesus adalah Raja, tapi dia juga adalah hamba yang melayani. Saya terlalu percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita memiliki otoritas sebagai anak-anak Allah. Dan otoritas sebagai anak-anak Allah itu kita manifestasikan dalam kehidupan kita, memiliki hati seorang hamba yang melayani dengan penuh sukacita dan tanpa pamrih. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.